Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Rahmat Fajar Satria dengan nomor NPM 062440342281 dan rekan saya Sunita Haninda dengan NPM 062440342283. Dengan saya Melina Savitri dengan NPM 062440342267. Dengan saya Muhammad Fasyari Pertama dengan nomor NPM 062440342272. Di sini kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Sistem Keamanan IoT menggunakan sensor LDR dan akses RFID dengan alarm pemberitahuan dan menggunakan perangkat pendukung berupa power supply yang bisa di-adjustable sampai 24 volt dan 3 ampere. Jadi, sistem keamanan ini menggunakan LDR dan laser untuk mendeteksi gerakan, modul RFID untuk kontrol akses, serta buzzer dan notifikasi Telegram sebagai respon terhadap intrusi. Saat sistem aktif, laser diarahkan ke sensor LDR. Jika tidak ada halangan, LDR tetap menerima cahaya laser dan sistem menganggap situasi normal. Ketika laser terhalangi, maka LDR akan menganggap situasi gelap dan akan menghidupkan buzzer. Untuk akses RFID, di sini saya menggunakan KTP yang tidak terdaftar dan terdaftar. Ketika kartu yang terdaftar di-tap, maka sistem akan memberikan akses, yang semula laser mati akan hidup, dan begitu juga sebaliknya, serta Telegram akan mengirimkan pesan berupa akses diberikan. Ketika ada yang menghalangi laser, maka LDR akan mendeteksi gelap, sistem akan menganggap ada pergerakan abnormal, dan akan menghidupkan buzzer, serta mengirimkan pesan Telegram berupa ada penyusup. Dan untuk mematikan buzzernya, menggunakan kartu yang sudah terdaftar tadi. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba memakai kartu yang tidak terdaftar, di mana ketika kartu di-tap, maka sistem tidak memberikan akses seperti kartu yang terdaftar, melainkan sistem akan menghidupkan peringatan berupa LED yang berkedip 2 kali dan mengirimkan pesan Telegram berupa akses ditolak. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang komponen apa saja yang terdapat di power supply. Oke, komponen pertama ada trafo 24 volt. Yang selanjutnya ada dioda bridge 8 ampere. Setelah itu ada kapasitor. Kapasitor pertama 4700 mikro 50 volt. Kapasitor kedua yaitu non polar 0,1 mikro. Kapasitor ketiga 47 mikro 50 volt. Kapasitor keempat 100 mikro 35 volt. Dan kapasitor kelima 0,1 non polar. Kapasitor keenam 100 mikro 35 volt. Selanjutnya yang ketiga ada resistor. Resistor pertama resistor 270, resistor kedua 10, resistor ketiga 10K. Setelah itu ada diodanya ada 3 dengan tipe yang sama, tipe 1N 5408. Setelah itu ada TIP 3055. Yang terakhir ada IC regulator 7805. Di sini saya akan menjelaskan komponen yang terdapat pada power supply yang telah kami buat. Yang pertama itu kami menggunakan trafo sekunder dan menggunakan 24 volt. Itu berfungsi sebagai tempat masuknya tegangan AC. Yang kedua kami menggunakan dioda bridge sebagai penyeara tegangan AC. Yang ketiga kami menggunakan kapasitor 4700 mikro 50 volt yang berfungsi sebagai filter utama setelah penyeara. Terus ada kapasitor yang kelima, itu
0,1 mikro yang non polar. Jadi fungsinya itu sebagai noise frekuensi tinggi. Setelah itu kami memasang komponen LM350 yang berfungsi sebagai regulator adjustable 1,2 volt sampai 30 volt, mampu output hingga sampai 5 ampere. Yang kedua itu menyesuaikan tegangan output berdasarkan pembagi tegangan di pin adjust. Setelah itu kami memasang dioda, yaitu kami menggunakan tipe 1N5408. Jadi fungsi dioda itu sebagai proteksi antara output ke input LM350 dan mencegah arus balik dari output ke input. Selanjutnya itu kapasitor yang keempat, itu berfungsi sebagai menstabilkan pin adjust dan menjaga kestabilan output dan mencegah osilasi. Setelah itu kami menggunakan resistor. Yang pertama itu resistor 2700 dan yang kedua resistor 10 ohm. Selanjutnya kami menggunakan potensiometer yang bernilai 5K, yaitu sebagai kombinasi pembagi tegangan. Dan yang selanjutnya itu dioda yang kedua sebagai proteksi dari arus dari beban kolektor TIP 3055 ke LM350 dan menjaga regulator tetap aman dari lonjakan arus balik. Yang selanjutnya D3, dioda yang ketiga sebagai proteksi tambahan dari kolektor TIP 3055 ke input. Dan dioda ini berfungsi ketika ada tegangan aneh dari tegangan beban yang lebih tinggi dari output. Selanjutnya kami memasang TIP 3055, yaitu berfungsi sebagai penguat arus untuk membantu LM350 saat bebannya terlalu besar. Saat arus output besar, transistor ikut membantu menyalurkan arus ke beban melalui kolektor ke emitor. Selanjutnya itu kapasitor yang ketiga yang 100 mikro, yaitu sebagai filter output replay rendah frekuensi. Yang selanjutnya ada kapasitor yang kedua 0,1 mikro yang non polar sebagai filter noise frekuensi tinggi. Terus kami menggunakan resistor yang 1K dan LED. LED itu sebagai indikator tegangan output aktif dan resistor ketiga itu membatasi arus LED agar tidak terbakar. Dan kami menambahkan regulator. Yang pertama itu 7805 yang berfungsi untuk mengambil sumber dari jalur input besar, memberikan output 5 volt tetap. Selanjutnya menggunakan kapasitor ke-6 yaitu 100 mikro sebagai filter output 5 volt dari 7805. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus dan test point yang sudah kami ujikan pada power supply kami. Yang pertama, itu kami menggunakan trafo sekunder sebagai input dari power supply kami, yaitu sebesar 24 volt. Dan selanjutnya kami melakukan pemasangan komponen pertama, yaitu dioda bridge, dan kami mendapatkan test point senilai 21,1 volt. Selanjutnya kami melakukan pemasangan pada kapasitor pertama dan kami mendapatkan test point sebesar 30,7 volt. Nah, pada kapasitor dan dioda ini kami mendapatkan rumus dari referensi, yaitu tegangan input dikali dengan 1,414 dan dikurang tegangan dropout dari dioda sebesar 1,4. Dan dari rumus itu kami mendapatkan nilai sebesar 32,5 volt. Sedangkan pada test point yang kami lakukan, kami mendapatkan 30,7 volt. Mungkin itu toleransi dari kualitas komponen yang kami gunakan. Selanjutnya kami melakukan pemasangan kapasitor 2 dan kami melakukan test point yaitu sebesar senilai 30,6 volt. Selanjutnya kami melakukan pemasangan IC regulator 350 sebagai regulator atau pengatur dari tegangan output power supply kami dan pemasangan potensio. Nah, setelah itu kami melakukan test point dan mendapatkan nilai 12,6 volt dan tidak bisa di-adjust. Setelah itu kami melakukan pemasangan resistor untuk rangkaian pembagi tegangan pada LM350 ini untuk mendapatkan hasil atau output dari LM350. Tapi sebelum itu kami melakukan riset terlebih dahulu untuk mendapatkan
hasil output yang kami inginkan berdasarkan rancangan, yaitu senilai 24 volt. Nah, berdasarkan riset yang kami lakukan, itu semakin besar nilai resistor yang kami gunakan, itu output yang dikeluarkan LM350 itu semakin kecil. Nah, jadi kami akhirnya menggunakan resistor senilai 280 ohm, dan di sini kami menggunakan dua resistor 270 dan 10 ohm, dan bertotalkan 280 ohm dengan potensio 5K, sehingga kami bisa mendapatkan output senilai 24,4 volt. Setelah itu kami mencoba untuk mengatur potensio ke minimum dan maksimum, dan kami mendapatkan minimum itu sekitar 2,6 volt dan maksimumnya 24,4 volt. Nah, rumus dasar yang kami gunakan yaitu rumus dasar LM350 yang bisa dilihat sebagai berikut. Nah, berdasarkan perhitungan rumus tersebut, itu kami mendapatkan 24,7 volt, sedangkan pada test point yang kami lakukan itu kami mendapatkan 24,4 volt. Selanjutnya kami melakukan pemasangan komponen TIP 3055 sebagai penguat arus, dan kami mendapatkan test point itu sebesar 24,4 volt. Dan kami selanjutnya melakukan pemasangan kapasitor 3, yaitu kami mendapatkan test point sekitar 24,4 volt juga, dan kapasitor terakhir yaitu kapasitor nonpolar, dan kami mendapatkan hasil 24,4 volt juga. Jadi hasil output dari power supply yang kami buat yaitu sebesar 24,4 volt untuk tegangan maksimum, dan tegangan minimum itu sebesar 2,6 volt. Selanjutnya kami memasang komponen IC regulator 7805 untuk input dari rangkaian kontrol kami atau microcontroller yang kami gunakan, yaitu SP32. Tapi sebelum itu 7805 ini dihubungkan terlebih dahulu ke switch atau saklar untuk sebagai proteksi jika kami ingin melakukan pengetesan atau pengujian untuk 3 ampere. Nah, ketika kami melakukan pengujian 3 ampere, kami mematikan terlebih dahulu 7805-nya supaya tidak kena arus sebesar 3 ampere. Karena menurut datasheet 7805 ini tidak bisa lebih dari 1,5 ampere. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kontrol pada proyek kami. Yang pertama, kami menggunakan microcontroller yaitu berupa ESP32 yang kami hubungkan ke output power supply. Nah, lalu kami menggunakan sensor LDR sebagai sensor cahaya, yang dimana LDR ini ketika keadaan terang nilainya akan mengecil, dan ketika keadaan gelap nilainya akan membesar. Pada LDR ini kami menghubungkan ke ESP dengan port D34. Kemudian kami menggunakan RFID sebagai akses, di mana kami menghubungkan pada ESP ini sesuai dengan datasheet yang telah ditentukan. Adapun output yang kami gunakan yaitu LED sebagai lampu indikator, lalu buzzer dan juga laser yang kami hubungkan ke relay, dan juga kami hubungkan ke ESP32 dengan port D26 dan D27. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program dari alat kami. Yang pertama itu include. Include ini untuk menyisipkan library, dan selanjutnya itu ada define. Define ini untuk memberikan alamat pada komponen-komponen seperti relay, sensor, dan lain-lain ke SP32. Selanjutnya cons byte authorizer UID ini untuk memasukkan UID dari kartu yang akan didaftarkan untuk akses.
dan const.char ini sebagai konektivitas WiFi dan Telegram. Selanjutnya, void setup berfungsi untuk inisialisasi terhadap pin-pin sebelumnya seperti relay, LED, dan lain-lain. Selanjutnya, void loop. Void loop ini berfungsi sebagai bagian dari program untuk sistem kerja dari alat kami, yang dimana void check RFID ini adalah untuk sistem kerja RFID, dan yang selanjutnya itu void check LDR adalah untuk sistem kerja dari LDR.